Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlianto dari kelas Blaise Pascal. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang soal kompetensi 2, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua, yaitu jelaskan macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi langsung, maksudnya dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung dengan memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. 2. Demokrasi tidak langsung, maksudnya kekuasaan tertinggi tetapi berada di tangan rakyat, tetap melalui perwakilan. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4, yaitu pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, maksudnya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, maksudnya kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. 2. Demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialisasi atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. 3. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintah yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berdasarkan musyawarah mufakat dan mengutamakan kepentingan umum. Nomor 3. Jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal. Soko Guru Demokrasi Universal adalah pilar-pilar yang merupakan pondasi untuk membangun suatu sistem demokratis serta menegakkan berdirinya demokrasi. Keempat, jelaskan nilai demokrasi Pancasila lebih unggul daripada demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi, karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Nomor 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Nah, secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Nomor 6 atau yang terakhir, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang diperlukan dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis berikut adalah prinsip-prinsip yang dimana dapat digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Negara demokratis sendiri memiliki arti adalah di mana pada sebuah negara yang dimana pemerintah dan juga masyarakatnya membuat konstitusi di mana hal itu menjadi sebuah panduan, pedoman, dan dasar pada sebuah penyelenggaraan untuk kehidupan pada sebuah negara yang dimana bersifat berbangsa dan juga bernegara. 2. Jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia sendiri adalah sebuah hal dasar yang dimana
yang dimana telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini. Dan hak asasi manusia sendiri adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia sendiri di sini juga mencakup terhadap hak untuk tetap hidup. 3. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Di sini prinsip demokrasi sendiri adalah sebuah kegiatan yang dimana mengakui dan juga kemudian memberikan sebuah kebebasan kepada tiap individu yang dimana akan melakukan kegiatan untuk membuat sebuah serikat dan juga pembentukan terhadap sebuah organisasi, di mana setiap orang sendiri diizinkan untuk berkumpul juga hingga untuk membuat sebuah identitasnya kepada sebuah organisasi yang dimana telah ia dirikan. Kemudian pada organisasi tersebut membuat setiap orang kemudian dapat melakukan perjuangan dalam mendapatkan hak dan juga untuk melakukan kewajibannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.